lihat bersama pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama kita baca ayat ini, Saudara. 1, 2, 3. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Maka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak suluk, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah. Saudara, kita melihat dalam pasal 33, Bapak Ibu Saudara, pasal 33 itu berbicara tentang tempat-tempat yang disinggahi oleh bangsa Israel, ya. Terlalu banyak dan sangat banyak, Bapak Ibu Saudara, tempat-tempat yang disinggahi, yang dilewati oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kalau saudara melihat rutenya, bagaimana saudara melihat denah daripada perjalanan bangsa Israel ini, ya saudara, ini yang kadang-kala kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saudara melihat, ya, grafiknya tuh saudaraku, dari Ramses ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, perjalanan mereka ini seperti ini, saudara. Itu perjalanan mereka, ya. Perjalanan mereka tuh perjalanan yang bukan begini. Harusnya kalau saudara melihat, Israel itu adanya di atas. Kalau di peta, ya saudara, kalau saudara lihat peta, Israel itu adanya di atasnya Mesir. Tetapi inilah yang seringkali kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan seringkali bawa kita juga dalam perjalanan hidup saya dan saudara seperti itu. Ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah gambaran daripada perjalanan kehidupan orang Kristen, orang percaya ketika mereka keluar dari kehidupan lama, ya, percaya Tuhan, ya, memulai hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa seperti itu, ya. Kalau saudara melihat, Bapak Saudara, seperti ini. Perjalanan yang menurun, sampai pada titik tertentu. Saya lupa kota apa ya. Kalau saudara ke Israel, ke Mesir, ada kota yang kemudian saudara disinggahi, tempat wisatanya di Mesir. Itu seperti itu, saudara. Nanti kemudian setelah titik paling rendah, baru kemudian disitulah perjalanan bangsa Israel naik sampai masuk mereka tanah Kanaan. Inilah saudara, suka atau tidak, setuju atau tidak, tetapi seringkali Tuhan bawa kehidupan saya dan saudara masuk dalam pengalaman yang seperti itu, pengalaman yang sama seperti bangsa Israel. Perjalanan yang kadang-kadang Tuhan bawa menurun. Kita berharap, kita maunya, kita inginnya perjalanan kita naik, ya, karena Israel itu ada di atas. Perjalanan kita menanjak, meningkat. Tetapi Tuhan seringkali bawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang, ya, nggak ngerti apa pengalaman apa, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah-masalah, apakah itu banyak hal. Tetapi kalau digambarkan perjalanan yang menurun, seperti Daud istilahkan itu mengalami yang namanya perjalanan melewati lembah kekelaman, lembah kematian. Sepertinya dibawa turun terus sampai semua dari cahaya yang ada, yang kelihatan, dari cahaya matahari yang samar-samar, ya, tapi masih ada, sampai kemudian kita melihat sudah nggak ada cahaya sama sekali. Nah, ini pengalaman yang mengerikan, ya,
Kalau cahaya masih ada, hati masih rada tenang. Tapi ketika kita dibawa terus turun sama Tuhan, sampai kemudian seperti Daud katakan, dia sampai nggak bisa melihat lagi. Makanya lembah itu disebut lembah kematian. Dalam bahasa Inggrisnya, lembah kematian, bukan lembah kekelaman. Sampai dia udah nggak bisa lihat lagi yang namanya ada terang. Dia nggak bisa lihat lagi yang namanya ada bias cahaya. Yang ada adalah kegelapan. Dan mungkin kita seringkali dibawa, dan mungkin hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan masuk dalam pengalaman yang seperti itu. Bersyukur saudara kalau saudara sedang mengalami yang namanya perjalanan yang naik, perjalanan yang dimuliakan Tuhan. Tapi mungkin antara kita atau mungkin nanti kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Perjalanan yang sepertinya di bawah Tuhan turun. Kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan udah ya Tuhan, udah sampai di sini aja, jangan dalam-dalam. Tapi terus kita udah bilang Tuhan, terus saya pada titik di mana memang itulah titik di mana Tuhan stop, Tuhan berhenti. Tapi jangan takut saudara, karena perjalanan ini perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Amin. Perjalanan kemudian Tuhan tidak biarkan kita ditenggelamkan oleh masalah, mati di titik bawah, di titik nol. Tapi kemudian kita melihat bangsa Israel setelah itu dia naik. Nah, saudara, kalau saudara melihat, ya, bukankah kita ingin yang namanya perjalanan kemenangan? Ada amin, saudara itu, ya, perjalanan kemenangan. Nah, kalau saudara melihat, saudara tarik garis seperti itu, saudara ketemu huruf apa? Ya, Victor. Itulah perjalanan kemenangan itu seperti itu. Perjalanan kemenangan orang percaya itu harus ditandai dulu, harus ada yang namanya pengalaman-pengalaman di mana kita diproses sama Tuhan, pengalaman-pengalaman di mana kita ngalamin sesuatu yang tidak baik. Tetapi saya katakan itu adalah proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Disitulah proses banyak hal terjadi, proses merendahkan hati, proses di mana kita tidak bergantung kepada manusia, proses di mana kita disuruh berharap sama Tuhan sepenuhnya, proses di mana di situ adalah terjadi penyucian di mana kita nggak bisa berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, di mana proses itu kita disuruh melepaskan seluruh andalan-andalan kita, dan cuma satu andalan hidup kita, hanya Yesus saja. Amin, saudara. Lewat pengalaman-pengalaman itu diproses bangsa Israel masuk dalam pengalaman-pengalaman yang, tapi disitulah mereka banyak mengenal Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Disitulah mereka ketika mereka berjumpa dengan Mara, di mana mereka butuh air, tetapi airnya pahit. Disitulah mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Dan saya percaya lewat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kita semakin di bawah semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada amin, saudara. Kita mengenal bahwa Tuhan kita bukan kata orang. Kita mengenal Tuhan kita bukan cerita dan kesaksian orang. Orang berkata Tuhan tuh hebat, saudara, lalu kemudian kita bilang amin, 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 amin. Tapi kita sendiri belum pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Pengalaman ditinggalkan, pengalaman tidak berdaya, pengalaman tidak dalam keadaan nol, pengalaman di mana lalu kemudian kita merasakan cuman Tuhan yang tolong kita, cuman kemurahan Tuhan yang angkat kita. Tuhan nggak mau, saudara, kita cuma masuk dalam pengalaman di mana kita hanya mendengar cerita tentang Tuhan, kehebatan Tuhan, kasihnya Tuhan. Hanya dari kesaksian orang, mulutnya orang yang menyampaikan, dan telinga kita mendengar. Yang saya katakan tadi, kita bilang amin, haleluya, haleluya, kita tepuk tangan, ya Tuhan kita dahsyat, saudara, amin, amin. Seperti Ayub katakan, dulu kata orang aku kenal tentang Tuhan, tapi sekarang aku sendiri yang mengalami Tuhan dalam hidupku. Ada amin, saudara. Dan beda, ceritanya beda, kualitas hidup kita jadi berbeda. Ketika apa? Ketika Tuhan
kita kenal bukan lagi dari orang, tetapi Tuhan kita kenal dari pengalaman kita bersama dengan. Ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang harusnya juga kita bisa, suka atau tidak saya katakan, kita belajar mengerti dalam. Kita belajar mengerti bahwa seringkali Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman hidup yang seperti ini. Kalau saudara dan saya boleh memilih, saya akan memilih untuk saya Tuhan, saya milihnya lebih naik aja udah. Urusan nanti. Urusan kenal Tuhan nanti lagi ya nanti lagi. Urusan diproses ya nanti lagi, tapi nggak bisa. Itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari paket yang namanya kehidupan orang Kristen, kehidupan daripada orang percaya. Itu adalah satu paket. Dalam paket itu ada berkat, ada amin saudaraku. Di dalam paket itu ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Tapi dalam paket itu juga yang kita terima dari Tuhan, kita juga harus tahu bahwa di dalamnya juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu di dalam. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ada pengalaman-pengalaman lembah kematian seperti itu. Mungkin saudara berkata terlalu berlebihan, terlalu nakut-nakutin. Enggak, saudara. Saya sampaikan hal yang seperti ini nih saudara ya. Ada banyak orang nggak ngerti, nggak nyambung ngobrolnya, nyampein masih gitu. Kenapa? Karena bukan mereka tidak mengalami, tapi waktu mereka mengalaminya mereka anggap ini sebuah kutuk. Ini selalu mereka anggap ya saudara ini yang salah nih saudara. Ya. Saya tidak bilang bahwa itu keliru, tetapi kita mesti ngecek lagi karena terlalu banyak orang ketika masalah itu datang mereka anggap ini adalah pekerjaan iblis. Gitu. Kalau ada satu masalah yang datang, lalu kemudian mereka menyalahkan, mereka selalu memakai ini iblis lagi nyerang saya, ini iblis lagi. Kalau mereka lagi ngalamin masalah, mereka akan bilang ini orang-orang jahat sama saya, ini orang-orang jahat. Mereka nggak pernah belajar untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang sedang terjadi? Apakah Tuhan lagi apa namanya? Lagi berperkara dengan saya? Apakah Tuhan lagi memproses hidup saya? Apakah Tuhan lagi apa namanya? Lagi menguji saya? Seringkali kita salah, saudara, menanggapi kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita, khususnya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Kita anggap, oh, ini pekerjaan setan, ini mesti ditengin dalam. Padahal sebetulnya itu adalah bagian daripada proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Saya katakan saudara, saya pernah cerita, saya tuh rapuh, ya. Sampai hari ini saya rapuh, saudara. Kalau di itu yang saya cerita dari kecil, saya kalau dimarahin, kalau disakitin, saya ngumpet ke dalam ranja, kama, apa namanya gitu. Rapuh saya. Saya ngobrol sama Arif. Tapi masalahnya gini, saudara. Kalau saya terus pelihara kerapuhan saya, ya saudara, sampai titik ini juga saya masih ada, saudara, ya, bagian-bagian kerapuhan. Tapi kalau terus saya pelihara itu, maka nggak mungkin, saudara, nggak mungkin Tuhan bisa pakai saya, karena nggak bisa. Musa tuh orang yang lembut, ya, lembut dalam pengertian. Tapi kalau Musa orang yang gampang patah menghadapi bangsa Israel yang seperti itu, waduh, bunuh diri, saudara. Ya, dia ketemu air mara, orang nggak mau minum, dia minum, ya, supaya mati sekali dia. Ini perjalanan dulu.
Jujur bulan Januari ini saudara kemarin, sampai akhir bulan, ada. Sampai saya hitung ada 6 kali. Kayaknya setelah ini ada lagi. Awal tahun. Tapi saya harus bilang sama saudara, dan saya harus bilang sama diri saya, kita harus kuat. Ada amin, saudara. Setelah itu Tuhan akan naikkan. Perjalanan kemenangan, perjalanan victory itu seperti ini. Perjalanan ini membutuhkan hati yang apa? Hati yang berserah sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Ketika kita dibawa masuk dalam perjalanan seperti ini, garis seperti ini, maka cuma satu yang harus ada sama kita. Jangan dibuang. Hati yang berserah sama. Nanti kalau kita memiliki hati yang seperti itu, berserah sama Tuhan, memiliki yang namanya penundukan diri sama Tuhan, nanti kita akan ketemu garis yang kedua. Bisa bilang amin, saudara. Kita akan ketemu sama garis yang kedua, garis yang bukan lagi menurun, tapi garis yang membawa kita naik. Tapi kalau kita tidak mengalami yang namanya, kita tidak memiliki yang namanya penundukan diri ke apanya? Penyerahan diri sama Tuhan, maka saya takut, saudara, kita nggak akan ketemu sama garis naik. Kita akan ketemu sama yang namanya garis turun. Satu bulan saya ngalamin kayak gini aja, saya tapi apa jadinya kalau terus sepanjang tahun ini kita terus. Kenapa? Bukan karena Tuhan lagi bekerja, bukan lagi tentang Tuhan lagi memproses, tapi sebetulnya ketika Tuhan Tuhan mau menghadirkan garis yang kedua itu. Tapi ketika Tuhan cari penyerahan kita nggak ada. Yang ada adalah kita marah-marah waktu dibawa turun sama Tuhan, kita marah-marah, kita jadi benci sama orang, kita jadi menyalahkan Tuhan, kita jadi menyalahkan keadaan, kita rusak cara berpikir kita. Iya kan, saudara? Kalau kita tidak memiliki kepenyerahan diri, penundukan diri sama Tuhan, maka yang ada adalah apa? Yang hadir adalah apa? Jadi rusak cara berpikir kita. Kita jadi marah sama ini, marah, nyalain ini, wah, nggak benar semua. Sampai akhirnya apa? Kita akan terus ketemu garis itu terus. Cuma garis yang pertama itu terus kita alami. Padahal sebetulnya setelah itu ada garis kedua yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Tolong kita ya, saudara, supaya kita bisa mengerti gitu, bahwa ya inilah bagian paket yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara hari-hari ini apa, tapi mintalah sama Tuhan kalau itu belum ada, karena memang itu susah. Untuk kita lahirkan dari diri kita, untuk kita ciptakan dari diri kita itu susah. Apa itu? Ucapan syukur di tengah-tengah kesusahan, mengucap syukur dalam segala keadaan itu susah. Nah, saya harus bilang itu sih. Itu bisa dilahirkan kalau kita minta pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan memampukan saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Kita minta Tuhan tolong berikan hati yang bersyukur itu ada sama saya. Berikan apa? Penundukan diri itu ada sama saya, dan berikan juga kekuatan kepada saya untuk saya bisa menjalani dan menghadapi semuanya itu. Maaf saudara, kita nggak bisa melahirkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Saya berpikir karena kita ini daging.
Kita ini tubuh, ya, darah dan daging gitu. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk bisa memampukan saya dan saudara. Di tengah-tengah apapun yang kita alami, kita belajar Tuhan tetap baik. Nah ini nggak gampang, saudara. Rencana Tuhan itu sempurna dalam itu nggak gampang. Di tengah-tengah keadaan yang sulit kita tetap bilang Tuhan terima kasih. Nggak gampang. Saya cuma menyampaikan sesuatu yang real. Satu sisi kita dituntut untuk menjadi pelaku firman dengan segala perintahnya, tapi satu sisi kita sedang berhadapan dengan kelemahan-kelemahan tubuh kita. Yang kuat gitu, yang punya power. Kelemahan-kelemahan tubuh kita ini punya power, punya kekuatan. Dan nggak bisa nggak bisa kita cuma bilang begini, adem, tenang. Kalau kita ketemu tawon tuh kita bisa bilang pahit. Kita bisa, supaya nggak dicokot, supaya nggak diantuk. Tapi kalau ngadepin yang begituan kita nggak bisa. Kita bisa adem, tenang, waras, nggak bisa. Kita butuh kekuatan Tuhan. Ada amin, saudara? Kita butuh anugerah Tuhan yang memampukan kita, di mana di tengah-tengah keadaan yang seperti ada lagu malam kita di saat badai bergelombang, gua kata iya. Nah nggak gampang, saudara. Saya nggak pernah di laut, tapi saya pernah ke Pangandaran, saudara. Itu naik kapal, naik perahu, itu ombaknya kenceng banget. Orangnya tenang-tenang aja. Yang ngemudi ini tuh tenang-tenang aja, ya. Terus dibawa ke tengah, astaga. Saya bilang, Pak balik, Pak lihat ke tengah, terus Pak balik, sampai saya marah, saudara. Balik, Pak, anginnya gede, ombaknya gede, dibawa. Nggak gampang, saudara, untuk tenang, untuk tetap enjoy di tengah-tengah. Terus sebabnya saya cuma bilang, kita butuh anugerah Tuhan. Amin, saudara. Di saat seperti itu minta apa yang saudara nggak punya? Damai sejahtera kah? Ketenangan kah? Hati yang bersyukur kah? Belajar mengerti tentang rencana Tuhan yang ajaib, yang sempurna kah? Ini sudah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ayat 55. Sama-sama kita baca ayat 50. Baca ayat 55, Saudara. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diam. Saudara, Tuhan betul-betul sangat memperingatkan bangsa Israel, ya, bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu harus dibunuh, katanya. Karena Tuhan tahu bahwa mereka punya pengaruh besar, ya. Harus dibunuh, harus dihabiskan, harus disingkirkan, saudara. Dan di sini Israel gagal. Kalau saudara melihat, Israel gagal di sini. Ya. Ada suku Gibeon yang dibiarkan. Yang kedua, ada Yebus yang dibiarkan. Kenapa, saudara? Maksudnya saya melihatnya begini loh, bahwa di sekitar bangsa Israel itu begitu banyak yang mempengaruhi, sama seperti saya dan saudara. Kita tuh terlalu banyak yang mempengaruhi kita. Tahukah saudara bahwa hidup kita tuh hasil daripada pengaruh? Perkataan kita, cara kita bersikap, cara kita, semua itu hasil dari sebuah pengaruh-pengaruh.
hasil dari sebuah pengaruh-pengaruh. Dan saya cuma bilang begini, kenapa Tuhan begitu concern sekali sama pengaruh yang ada di tanah Kanaan? Karena begini saudara, ada pengaruh yang udah nggak bisa dirubah, gitu. Ada pengaruh yang udah nggak bisa dilawan, maksudnya nggak bisa dicegah. Dan itu sudah terjadi. Pengaruh-pengaruh yang apa? Yang terjadi di masa lalu kita. Saudara mesti ngerti bahwa begini, pengaruh itu ada dua. Pengaruh yang di belakang, yang sudah melatar, yang ada di belakang kita dari sejak kita kecil, waktu kita masih orok, saudara, ya, waktu kita mulai belajar jalan, kita mulai main, itu ada pengaruh-pengaruh yang sudah melekat dalam diri kita. Tetapi ada pengaruh-pengaruh, saudaraku, yang sekarang nih, ketemu sama teman, ketemu sama masuk di grup apa, ya saudara. Itu pengaruh-pengaruh baru yang saya gambarkan buat saya, ya saudara. Saya artikan itu pengaruh-pengaruh tanah Kanaan, karena ini pengaruh baru, mereka mau masuk tanah Kanaan, ini pengaruh di depan. Tetapi ada pengaruh-pengaruh yang di belakang, dan itu sudah begitu melekat sama orang Israel. Orang Israel itu sudah banyak dipengaruhi sama banyak hal. Orang Israel itu sudah dipengaruhi sama gaya Mesir. Orang Israel sudah dipengaruhi sama, karena yang saya pernah katakan, orang-orang Buddha zaman dulu tuh sudah di Mesir, bukan cuma orang Israel, tapi ada banyak, karena Mesir kan negara superpower, ya, negara superpower. Mereka ambil orang-orang yang mereka kalahkan di negeri mana, mereka ambil jadikan budak. Jadi udah campur aduk, bukan cuma Israel yang ada di sana. Sama kita juga ada banyak pengaruh yang sudah kita terima, sudah dari papa mama kita, itu pengaruh. Ya maaf saudara, ada pengaruh yang bagus, ada pengaruh yang jelek, ya kan? Dari kawan-kawan kita ada pengaruh yang bagus, ada pengaruh yang jelek. Dari guru-guru kita ada pengaruh yang bagus, ada pengaruh yang jelek. Dari kakak adik kita ada pengaruh yang bagus, ada pengaruh. Dan itu sudah melekat, itu sudah ngebentuk kita sebetulnya. Tetapi Tuhan lagi bilang begini, hati-hati dengan Kanaan, artinya begini, hati-hati dengan pengaruh-pengaruh baru. Kenapa? Karena ini akan semakin memperparah hidup kita. Yang lalu kita sudah belajar mengendalikan, yang lalu kita sudah belajar menetralisirnya, ya kan saudara, dengan firman, dengan apa namanya, dengan perjalanan rohani kita, saudaraku, itu sudah banyak dinetralisir, saudara. Tetapi hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang baru. Dan banyak pengaruh-pengaruh yang baru. Dan kita akan terus berjumpa dengan pengaruh-pengaruh baru, saudara. Ya. Pengaruh-pengaruh baru ini banyak sekali, saudara, mempengaruhi cara berpikir kita lagi, mempengaruhi ya gaya kita, mempengaruhi, ya kan saudara. Pengaruh-pengaruh itu banyak sekali. Orang sudah bayangkan, orang udah nggak bangun cari kopi sekarang. Orang bangun sekarang cari apa? Cari handphone. Itu pengaruh baru, saudara. Iya kan saudara? Orang udah nggak lagi yang namanya bangun pagi buka TV. Saya dengar sudah TV itu sekarang udah nggak laku. TV itu ya mau dari ukuran 32, mau ukuran 60, mau ukuran udah nggak laku, udah nggak pasti yang laku gitu. Karena orang lebih sukanya buka gadget, buka handphone. Mau buka apa saudara? Saudara mau buka apa namanya yang Facebook apa bisa di situ. Saudara mau buka TV, mau buka film, saudara tinggal buka Netflix. Saudara mau belanja, saudara tinggal buka aplikasi-aplikasi belanja. Banyak berubah. Orang udah bukan lagi pegang Alkitab, pegangnya gadget, ya kan, udah berubah. Tapi ada pengaruh-pengaruh yang buruk nih, saudara. Ada pengaruh-pengaruh yang baik yang kita bisa terima, yang dengan judul modernisasi, ya. Dengan judul modernisasi nggak apa-apa. Tapi ada
Ada pengaruh-pengaruh yang bukan cuma sekedar modernisasi, tapi berdampak pada cara berpikir kita jadi rusak, hati kita jadi rusak. Kita jadi ikut-ikutan, orang komen, orang-orang upload apa dengan apa, dengan bahasa-bahasa apa, orang maki orang apa, kita jadi ikut-ikutan. Orang nyerang apa, kita jadi ikut-ikutan. Kita ada perasaan apa di hati ini, kita apa itu masukin di. Oh, nanti di Facebook, abang kamu, maksudnya lagi marah gitu sih. Tolong kita ya supaya kita bisa berhati-hati, karena ini pengaruhnya merusak hati, merusak cara berpikir. Ya, pengaruh-pengaruh ini makanya harus dihancurkan, harus dibinasakan. Karena kalau yang begini sudah hitung-hitungannya begini, di belakang kita belum selesai, ya kan? Menetralisir yang di belakang itu saudara belum selesai, sudah. Karena nggak gampang, kita sudah puluhan tahun, saudara, apalagi yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu pengaruhnya bayangin, setiap hari sudah ketemu orang. Ya, yang belakang belum selesai, kita dipengaruhi dengan hal-hal yang baru di depan kita, akhir rusak kalau kita tidak hati-hati. Tolong